Api berkobar dan membakar sejumlah rumah warga di pinggir Jalan Desa Nunut, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Selain rumah, kantor kepala desa turut menjadi korban. Dugaan sementara, bentrokan terpicu dari perkelahian sejumlah pelajar dari Desa Hurut dan Desa Hitu yang berujung pada tewasnya seorang pelajar. Aparat keamanan dari TNI, Polri berusaha meredam dan memisahkan kedua massa dengan melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Berdasarkan data yang terhimpun di lokasi kejadian, setidaknya 17 rumah dibakar. Guna mengantisipasi bentrok susulan, aparat TNI Polri terus disiagakan. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menyatakan hasil tes DNA Ridwan Kamil dengan anak selebgram Lisa Mariana dinyatakan tidak identik. Roy Suryo CS kembali menghadirkan pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Sidang PK Sylvester Batutida dalam perkara fitnah yang dilontarkannya terhadap Yusuf Kala pada 2019 ditunda. Halo pemirsa, hari ini perkembangan terbaru mengguncang publik dengan hasil tes DNA anak Lisa Mariana yang akhirnya terungkap. Sementara itu, Roy Suryo CS kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Bersama saya, Angelika Devagam, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awal informasi sore hari ini pemirsa, kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah masih juga belum padam. Sebanyak 12 saksi sudah diperiksa terkait insiden yang menewaskan 3 warga ini. Berbagai cara dilakukan petugas untuk memadamkan api yang keluar dari sumur minyak ilegal milik rakyat Duku Gendono, Blora. Petugas mengerahkan 4 alat berat untuk membuat tanggul guna melokalisir api. Sejumlah kendala ditemui petugas dalam upaya pemadaman api. Salah satunya akses menuju lokasi yang sulit dan masih tingginya tekanan gas yang keluar dari sumur. Polres Blora sudah memeriksa 12 saksi terkait insiden yang menewaskan 3 warga ini. Hasil pemeriksaan menemukan api menyambar saat minyak mentah mengalir melalui selokan, di mana puluhan warga bermaksud mengambil minyak tersebut untuk dikumpulkan dan dijual. Sementara itu, warga masih mengungsi di tempat pengungsian di Balai Desa Gandu. Meski merasa nyaman, warga mulai mengeluhkan minimnya peralatan mandi. Hari ini Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan kepada pengungsi berupa bahan pangan dan peralatan tidur. Akibat insiden kebakaran, sedikitnya 800 warga terpaksa mengungsi di beberapa lokasi, termasuk Balai Desa. Api yang melalap sumur minyak ilegal di Dusun Gendono, Desa Gandu, menelan 3 nyawa dan ratusan warga mengungsi. Lantas bagaimana penanganannya dan apa solusi serta pengawasan pertambangan sumur minyak ilegal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah? Saat ini kami sudah bergabung bersama Bupati Blora, Bapak Arief Rohman. Selamat sore, Pak Arief. Sore, Mbak. Ya, sebelumnya terima kasih bergabung dengan Sindo Sore pada dialog sore hari ini, Pak. Iya, Mbak. Ya Pak Arief, bagaimana perkembangan terkini dari kebakaran sumur minyak ilegal di sana, Pak? Jadi hari ini tadi ada kunjungan dari Pak Wakapolda dalam rangka untuk kita bersama-sama memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak, dan juga hari ini dari Pertamina, dari SKK Migas, dari Kementerian SDM juga ke lokasi
untuk upaya-upaya agar pemadaman ini bisa dilakukan. Kita memang sudah mencoba berbagai teknik, semoga dalam waktu ke depan secepatnya ini bisa dipadamkan. Pak Arief, ya, silakan. Ini artinya masih ada apinya di sana, Pak ya? Masih. Jadi memang karena tekanan gasnya masih cukup kuat sehingga apinya masih menyala. Oleh karena itu kita terus berupaya dengan berbagai stakeholder untuk bagaimana api ini dipadamkan. Dan tadi Pak Kapolda juga menyampaikan terkait dengan penegakan dari Polres sudah memeriksa saksi-saksi, dan ini menjadi pembelajaran untuk kita karena memang kita sedang menginventarisir sumur-sumur masyarakat yang mana di Blora ini usulan yang sudah masuk ke kami ini ada sekitar 4.000 sumur, Pak. 4.000 sumur? 4.000 sumur. Nah, oleh karena itu kita ingin duduk bersama dengan Kementerian SDM untuk hal ini menjadi pembelajaran agar ke depan terkait dengan perizinan sumur masyarakat sesuai Permen nomor 14 2025 ini kan memang ada peluang bahwa sumur-sumur yang ada di masyarakat ini untuk dilegalkan. Selama ini kan masih ilegal statusnya gitu. Oke, baik Pak, untuk proses pemadaman ini sendiri dari tim yang mungkin sudah berembuk begitu di sana, Pak. Bagaimana proses pemadaman ini? Apakah ada target tersendiri untuk bisa dipadamkan? Ada waktu yang akan ditentukan begitu, Pak, untuk pemadaman ini? Jadi memang kita mengalami kendala, Mbak, karena memang lokasinya ini kan di atas perbukitan ya. Dari akses masuk untuk alat-alat berat ini juga perlu disiapkan. Tadi memang kita kendalanya air, sehingga tadi kita dengan tim teknis akan dibuat tandon dulu untuk penyimpanan air, sehingga nanti kalau proses pemadaman ini kita lakukan, kebutuhan air ini tidak, kemarin sudah sempat, tapi ternyata airnya tiba-tiba kurang. Nah itu, ini sedang berbagai metode dicoba, tim ahli juga kita datangkan untuk membantu kaitannya teknis pemadaman. Jadi ini memang membutuhkan waktu, Mbak. Kita belum bisa mentarget, tapi ya semoga ini sudah dari hari Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, berarti sudah hampir 4 hari ini belum padam. Tapi dari sisi apinya sudah mulai mengecil. Nah, ini kita berharap ya secepatnya target kita bisa dipadamkan ini.